Halo rekan-rekan ASN semua, semangat pagi. Perkenalkan, saya Zanita Sari, analis kepegawaian di RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan memberikan video panduan alur dan syarat-syarat kenaikan pangkat. Video ini bertujuan untuk memberikan panduan dan mempermudah bagi ASN yang ingin mengajukan kenaikan pangkat. Baik, langsung saja kita saksikan ya. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negeri. Dasar hukum kenaikan pangkat bagi PNS adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Yang kedua, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Ada 5 jenis kenaikan pangkat yang biasa dilayani di RSUD Muntilan. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Yang kedua, kenaikan pangkat JFT. Yang ketiga, kenaikan pangkat penyesuaian jasa. Yang keempat, kenaikan pangkat struktural. Yang kelima, kenaikan pangkat tugas belajar. Syarat kenaikan pangkat. Yang pertama, tidak melampaui pangkat atasan langsung berstatus PNS. Yang kedua, masih dalam jenjang kepangkatan. Yang ketiga, lulus ujian yang dipersyaratkan. Yang keempat, PPK bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Yang kelima, sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir kecuali 7FT bisa 2 tahun. Dan yang keenam, tidak sedang dalam hukuman disiplin. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat reguler. Yang pertama, menyiapkan SKCPNS dan SKPNS khusus untuk kenaikan pangkat pertama, ijazah terakhir, transkrip nilai, STLUD bagi PNS yang pindah golongan, SK tugas belajar, izin belajar. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat JFT. Yang pertama, menyiapkan SK CPNS dan SK PNS khusus untuk kenaikan pangkat pertama, SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir, penilaian angka kredit, SK jabatan fungsional, ijazah terakhir, transkrip nilai, SK tugas belajar, izin belajar. Kelengkapan berkas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang pertama, menyiapkan SK CPNS dan SK PNS khusus kenaikan pangkat pertama, SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, transkrip nilai, uraian tugas, SK tugas belajar, izin belajar. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat jabatan struktural. Yang pertama, menyiapkan SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir, SK jabatan struktural, ijazah terakhir, transkrip nilai, STLUD, SK tugas belajar, izin belajar. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat tugas belajar. Yang pertama, menyiapkan SK CPNS dan SK PNS khusus kenaikan pangkat pertama, SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir, penilaian angka kredit atau PAK, SK jabatan fungsional, ijazah terakhir, transkrip nilai, SK tugas belajar, izin belajar. Pengajuan kenaikan pangkat. Yang pertama, kita mendapat edaran dari BKPPD mengenai pengadaan kenaikan pangkat bagi PNS. Yang kedua, yang bersangkutan mengusulkan diri. Yang ketiga, kepegawaian memverifikasi apakah sudah sesuai persyaratan atau belum. Yang keempat, IBS mengumpulkan syarat-syarat dalam bentuk PDF. Lalu, kepegawaian membuat daftar nominatif yang akan diajukan kenaikan pangkat. Kemudian verifikasi oleh BKPPD, dan selanjutnya bila ada kekurangan berkas akan ada nanti di web SIPKAN. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Yang pertama, JFT susah membedakan syarat-syarat kenaikan pangkat dan penilaian angka kredit. Kenaikan pangkat diajukan oleh BKPPD, sedangkan syarat-syarat penilaian angka kredit diajukan ke Dinas Kesehatan, jadi sangat berbeda. ASN harus lebih teliti dalam mengajukan syarat-syarat kenaikan pangkat. Yang kedua, ASN susah membedakan antara SK jabatan fungsional dengan SK kenaikan pangkat. Jadi ASN harus membedakan mana SK jabatan fungsional dan mana SK kenaikan pangkat. Yang ketiga, ada jabatan yang tidak punya SK jabatan, hanya menerima SK kenaikan pangkat. Permasalahan ini terjadi dari BKPPD. ASN harus membuat keterangan kronologisnya. Yang keempat, kurangnya pemahaman ASN sehingga sering tertukar antara PAK dan SKP. Perlunya pihak kepegawaian dalam memberikan pemahaman mengenai perbedaan PAK dan SKP. Yang kelima, angka kredit tidak mencukupi untuk kenaikan pangkat. Ya, ASN harus menunggu tahun depan sampai angka kreditnya
mengikuti. Berikut video panduan awal dan syarat-syarat kenaikan maka dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.